Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Oke, pada pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas adik kita Agus. Kepada adik kita Agus, silahkan pimpin doa untuk teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ada yang telah hadir hari ini? Oh iya Ahmad, semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Supaya pelajaran kita hari ini lebih semangat, lebih berkah, maka kita sama-sama membaca salawat kepada Rasulullah SAW yang disebut dengan salawat Jibril. Kalian hafal semua? Oke, hafal semua. Kita sama-sama membaca salawat tersebut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu Kalian masih ingat tentang pelajaran kita minggu yang telah lewat? Ya, Pak. Minggu yang telah lewat apa kita pelajari? Ya, kita belajar tentang cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Oke? Tujuan kita mempelajari tentang Nabi Zulkifli alaihissalam yang tertuang di dalam KD 3.17. Nanti setelah kalian kerja kelompok, berdiskusi, presentasi, kemudian kalian akan mampu menghubungkan kisah tauladan Nabi Zulkifli alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kerja kelompok, presentasi, maka kalian akan mampu menyimpulkan tentang kisah tauladan Nabi Zulkifli alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, setelah kalian berdiskusi, kemudian presentasi, bekerja kelompok, maka kalian akan mampu mencontohkan tentang kisah tauladan Nabi Zulkifli alaihissalam di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tahapan yang akan kita lalui dalam proses pembelajaran ini, yaitu nanti kita akan melaksanakan diskusi. Pertama berbagi kelompok, setelah dibagi kelompok maka kita melakukan diskusi, kemudian mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu presentasi, dan setelah presentasi kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak sekalian, ada yang tahu siapa nama Nabi Zulkifli alaihissalam? Ya Ahmad? Ya, nama Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Basyar. Kemudian ayah daripada Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seorang nabi. Nabi siapa? Ya Rida, Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak daripada Nabi Ayub alaihissalam. Dulu nama beliau adalah Basyar. Kemudian pada suatu ketika seorang raja memanggil seluruh
masyarakatnya, rakyatnya disuruh berkumpul. Nama raja tersebut adalah seorang nabi yang bernama Ilyasa. Raja Ilyasa atau Nabi Ilyasa memanggil seluruh rakyatnya berkumpul. Pengumuman nih, siapa yang sanggup beribadah, malamnya beribadah, siangnya berpuasa, dia akan menjadi raja. Lalu tidak ada yang menyanggupi. Mengangkat tanganlah seorang anak yang bernama Bashar. Saya, wahai Raja Ilyasa, sanggup untuk melaksanakan ibadah di malam hari, di ketika siang hari saya berpuasa. Lalu pada saat itu diberi gelarlah Bashar ini dengan Zulkifli, dan beliau menjadi raja serta menjadi seorang nabi waktu kepemimpinan beliau. Beliau jarang tidur, tidurnya pun hanya sebentar, karena beliau sholat satu hari itu sebanyak 100 kali. Malamnya sholat, siangnya berpuasa. Inilah keteguhan, kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan menonton video tentang Nabi Zulkifli alaihissalam. Lihat baik-baik, simak baik-baik. Nanti kita akan mengerjakan tugas kelompok setelah menonton video tersebut. Oke, setelah kalian menonton video tadi, maka kita akan bekerja kelompok. Sekarang karena di kelas ini ada 15 orang, maka kita bagi kelompok 3 kelompok. Satu kelompok 5 orang dibagi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Tiga kelompok ini Bapak beri tugas untuk mengarang sebuah cerita yang menggambarkan cerita seseorang, perilakunya seperti keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Silakan bagi kelompok dan siapkan semua peralatannya, baik pulpennya, buku dan sebagainya, dan satu sebagai ketua kelompok, kedua sekretaris, kemudian yang lainnya adalah anggota. Nanti presentasi di depan satu persatu yang mewakili kelompoknya. Oke, Bapak akan memberikan setiap kelompok satu kertas. Di dalam kertas ini terdapat tugas dan nanti ditulis identitas kelompok masing-masing serta nama anggota kelompoknya. Dan nanti di kertas ini kalian menulis tentang cerita keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ya, baiklah. Karena sudah semua presentasi disampaikan baik kelompok A, kelompok B, dan kelompok C telah menyampaikan hasil dari diskusi kelompok, maka Bapak anggap kalian sudah bagus di dalam menyampaikan diskusi, dan kalian pun memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen di ketika berdiskusi dan di ketika presentasi. Dan alhamdulillah kalian pun sudah dapat menggambarkan cerita keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam dengan versi cerita yang lain. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan cerita tersebut dengan cerita-cerita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Apa yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam? Silakan. Oh ya, keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam salah satunya adalah
Nah, benar sekali. Keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam salah satunya adalah sabar. Sabar dalam apa? Ya, Zulaikha. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Semua orang akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Maka Allah beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kemudian apalagi yang dapat kita ambil keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam? Ya Agus, apa Agus? Oh iya benar, keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah keteguhan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan apa? Oh iya, keteladanan ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dengan godaan-godaan syaitan, dengan godaan-godaan dunia. Inilah yang dapat kita ambil pelajaran agar kita tetap sabar dalam menjalani hidup, sabar di dalam menjalani segala ujian dan cobaan. Sabar apa? Sabar di dalam menjalankan perintah Allah walaupun terasa berat, tetapi tetap kita menjalankannya. Kemudian najib teguh di dalam prinsip tidak mau melanggar perintah Allah, hanya senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyimpulkan materi tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, nanti kalian bisa lihat di rumah, baca lagi cerita tentang nabi-nabi yang berikutnya. Kemudian kalian bisa lihat di YouTube, kemudian bisa lihat video-video yang dikirim oleh teman-teman kalian di grup yang memberikan manfaat kepada diri kalian agar sikap perilaku kalian mencerminkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Baiklah, ada beberapa tugas yang perlu kita kerjakan nanti di rumah, dan nanti Bapak beri tugas tersebut melalui WA grup pendidikan agama Islam yang ada di kelas 4. Nanti kalian baca tugas tersebut dan kerjakan. Cara mencari atau menjawab atau mengerjakan tugas tersebut silakan cari di Google, cari di YouTube, atau cari di website lainnya yang mendukung dalam pembelajaran kalian. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita. Sebelum Bapak tutup, ada yang bertanya? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Tidak ada pertanyaan. Nanti kalau sudah sampai di rumah, maka bantulah orang tua, pekerjaan orang tua dibantu. Jangan lupa tugas sekolah dikerjakan, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap beribadah kepada Allah secara istiqamah. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa. Silakan Aisyah pimpin doa menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah semuanya. Kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.